Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Ibu Anissa selaku Kepala SMP 3 Nangapino, yang kami hormati Bapak Ibu Guru di SMP 3 Nangapino. Pada kesempatan ini kita alhamdulillah bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Sebagai susunan pada acara siang hari ini, yang pertama ada pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga nanti ada sambutan dari kepala sekolah, yang keempat nanti mungkin sesi materi berbagi calon guru penggerak. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya, sambutan dari kepala sekolah kepada Ibu Karnisa, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya lah hari ini kita semua dapat berkumpul di ruangan kelas SMPN 3 Nangapino. Yang kami hormati Bapak Gunadi beserta istri yang hari ini berkenan hadir datang ke sekolah kami memberikan penimbasan guru penggerak di Kabupaten Melawi. Harapannya adalah semua yang akan diberikan ini memberikan banyak manfaat buat kami guru-guru SMP 3 Nangapino. Terima kasih pula kepada kawan-kawan guru yang hari ini bisa berkenan hadir semua untuk mengikuti kegiatan yang pastinya ini kita tunggu-tunggu, karena akan banyak informasi-informasi akan kita peroleh dari kegiatan ini. Mungkin ini hal yang baru dari Bapak Gunadi buat kami, dan banyak hal yang baru memang yang selama ini kita sering dengar-dengar di televisi, di pemberitaan di Google tentang guru penggerak, tentang kurikulum baru, tentang hal-hal yang memang
hanya sekilas pintas kita dengar, tapi belum kita pahami benar-benar isinya. Jadi mudah-mudahan ada pencerahan-pencerahan dari Bapak untuk kami guru-guru di sini agar dalam melaksanakan tugas-tugas kami membimbing anak-anak, memberikan motivasi juga bagi guru untuk mudah-mudahan kedepannya ada juga dari SMP kita yang jadi guru penggerak yang berkat hari ini tahu tentang bagaimana kedepannya bisa menjadi seorang guru penggerak. Harapannya itu memang saya curi-curi waktu untuk mencari kesempatan belajar sedikit-sedikit. Tadi malam ikut Google Meet bersama Pak Selamat Fajar dan Pak Firman bersama kawan-kawan dari Sanggau, Sekadau, Balikpapan untuk mendengarkan penjelasan mengenai Merdeka Belajar, dan alhamdulillah banyak pencerahan yang didapatkan dari materi yang diberikan walaupun hanya 2 jam. Saya kira kalau untuk belajar dimanapun, kapanpun, bersama siapa, itu tergantung niat kita dan kesungguhan kita untuk benar-benar memahami hal-hal baru yang memang dituntut sekarang untuk kita pahami benar-benar. Jadi walaupun kita berada di kampung, mungkin sinyalnya kadang ada, kadang tidak, cari materi agak susah, tapi niat dan kesungguhan kita untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan pendidikan saat ini benar-benar harus dikuatkan, diberi motivasi dan dorongan. Dan ini salah satu dorongan hari ini dari Pak Gunadi untuk kawan-kawan guru, biar kita bisa seiring sejalan. Tidak ada yang lebih sebenarnya kita semuanya masih belajar menyesuaikan diri dengan perkembangan pendidikan saat ini, agar harapan pemerintah kita sebagai ujung tombak, guru sebagai ujung tombak itu nyampai gitu dengan siswa apa yang diinginkan oleh pemerintah itu. Karena setidaknya guru sudah siap dengan ilmu, dengan wawasan, dengan motivasi yang tinggi untuk bersama-sama menjalankan amanah dari pemerintah, menjalankan amanah dari pendidikan di Indonesia ini agar tujuan yang diinginkan itu bisa tercapai. Itu harapannya. Mungkin tidak panjang lebar, kita nanti akan langsung saja dengar penjelasan dari Pak Gunadi. Harapannya semuanya bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Nisa yang sudah memberikan sambutannya dan arahannya. Selanjutnya materi calon guru penggerak yang akan disampaikan oleh Bapak Gunadi SPD MPD GR. Waktu dan tempat kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf karena kita ini serba jadi moderator iya, jadi dokumentasi iya. Jadi langsung saja saya akan sebelum ke modul 1 yang budaya positif, saya akan mendahului dari apa sih sekilas tentang guru penggerak itu apa. Kan kebetulan kawan-kawan di SMP 3 ini kan belum ada yang ikut guru penggerak. Mungkin sebagian besar sudah pernah mendengar di media, di YouTube, di televisi pemberitaan tentang Merdeka Belajar. Salah satu program unggulannya adalah guru penggerak. Kemudian nanti tahun ini sudah jalan sekolah penggerak. Tahun depan kabupaten kita Melawi juga ikut salah satu sasaran dari sekolah penggerak. Nah, ya ada hubungannya. Sebelumnya saya harapkan dalam kita nanti berinteraksi tidak satu arah, tidak saya saja yang memberikan informasi, tapi juga saya menyerap informasi dari kawan-kawan. Mungkin ada tukar pengalaman, istilahnya kan kita berbagi, saling berbagi. Nah, bagaimana kita nanti akan berinteraksi selama kegiatan ini? Saya harapkan 1 jam ke depan
lama ya, mudah-mudahan bisa selesai. Yaitu yang pertama saya harapkan kita niatkan hati dulu bahwa kita di sini adalah belajar. Kata Bu Karmisah tadi adalah belajar itu bisa dari mana saja, dari siapa saja, dan di mana saja. Kemudian tujuan dari kegiatan hari ini secara ringkas saya jadi dua tujuan yang akan saya harapkan bisa tercapai. Yang pertama adalah peserta kawan-kawan semua nanti bisa memahami apa itu konsep-konsep kunci dalam modul yang sudah kami pelajari, yaitu tentang budaya positif di sekolah. Ada beberapa istilah, yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian ada posisi kontrol, ada keyakinan kelas, ada juga namanya segitiga restitusi. Ini pasti istilah-istilah ini jarang kita dengar. Saya juga demikian ketika mempelajari modul ini harus beberapa kali membaca dan juga bertanya apa sih istilah-istilah ini. Sebenarnya ini sudah familiar sekali dengan kita sehari-hari. Istilah-istilah ini adalah yang kita terapkan sehari-hari dalam rangka membentuk atau menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah kawan-kawan bisa nanti saling berbagi pengalaman dalam menerapkan konsep-konsep kunci tadi, baik itu di kelas, di sekolah maupun di rumah. Nah, sekilas dulu tentang pendidikan guru penggerak. Ini tadi yang mungkin ingin tahu lebih jauh. Apa itu guru penggerak? Nah, ini salah satu guru penggerak ini adalah program yang sedang diunggulkan di Kementerian Pendidikan. Salah satu dari bagian dari Merdeka Belajar, yang tujuannya yaitu untuk menciptakan pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid, yang berpihak pada murid. Apa itu berpihak pada murid? Nah, kan selama ini kita juga berpihak pada murid ya, tapi belum tentu ternyata belum tentu ya. Guru penggerak setelah lulus seleksi itu akan mengikuti pendidikan guru penggerak yang lamanya 9 bulan. Yang pertama, guru penggerak itu diharapkan dapat mengembangkan diri dan guru lain dengan refleksi, berbagi, dan kolaborasi secara mandiri. Ini salah satu bagian dari mengembangkan diri dan guru lain. Jadi ini salah satu tugas kami. Selain kita mengembangkan diri, juga kita memberikan atau membagikan pengalaman dengan guru lain. Kemudian memiliki kematangan moral, emosi, serta spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik. Kemudian merencanakan, menjalankan, merefleksikan, dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada murid dengan melibatkan orang tua. Kemudian bisa berkolaborasi dengan orang tua dan komunitas untuk mengembangkan sekolah dan menumbuhkan kepemimpinan murid. Yang kelima adalah mengembangkan dan memimpin upaya mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan relevan dengan kebutuhan komunitas di sekitar sekolah. Nah, itu adalah sekilas tentang guru penggerak. Apa tujuannya? Itu menciptakan guru-guru yang bisa menjadi pemimpin belajar yang berpusat pada murid. Nah, untuk menciptakan itu, untuk menjadikan guru bisa menjadi guru penggerak, sebenarnya kita semua ini penggerak, guru penggerak. Nah, apa saja peran guru penggerak? Yang pertama adalah bisa menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah dan di wilayahnya. Kemudian menjadi pengajar praktik bagi rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah. Ini saling berbagi, berarti bagaimana tuh pembelajaran yang diharapkan, bagaimana pembelajaran yang menyenangkan, itu kita saling berbagi. Kemudian peran yang ketiga adalah bisa mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah. Nah, ini untuk menciptakan namanya profil pelajar Pancasila. Ini yang nanti akan lebih lanjut, apa itu profil pelajar Pancasila. Kemudian yang keempat, membuka ruang diskusi positif di ruang kolaborasi antar guru dan pemangku kepentingan di dalam dan di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, tidak hanya dengan guru, kita juga bergeraknya itu tidak hanya di lingkungan sekolah, tapi di komunitas, di masyarakat, dan juga di organisasi-organisasi kependidikan dan sebagainya. Kita memang
menyatukan potensi itu semua untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian yang kelima adalah menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being, ya, ekosistem pendidikan di sekolah atau niat baik, kemudian harapan sekolah itu menjadi ekosistem pembelajaran yang nyaman, aman, dan menumbuhkan potensi siswa. Sekolah itu kan ada banyak komponen, ada guru, ada orang tua, ada masyarakat, itu yang bersama-sama untuk menciptakan tujuan pendidikan. Nah, bagaimana untuk menjadi guru penggerak? Ini nanti kawan-kawan mungkin pada saat dibuka pendaftaran angkatan ke-7 itu pertama adalah mendaftar dulu. Jadi kita tidak ditunjuk dari kepala sekolah atau dari dinas, kita tidak ditunjuk, tapi kita mendaftar mandiri. Dari mana daftarnya? Dari SIM PKB kita. Kita semua kan punya nomor UKG, punya akun SIM PKB, login saja di situ. Kalau sudah memenuhi syarat, di antara syaratnya adalah sudah 5 tahun. Itu nanti ketika kita login SIM PKB kita ada notifikasi, ada semacam peringatan. Silahkan Anda mendaftar guru penggerak. Kalau belum 5 tahun tidak ada. Jadi memang otomatis dari riwayat dapodik kita. Nah, tinggal kita ikuti langkah-langkah dalam mendaftar. Dalam mendaftar itu melengkapi biodata biasa, ya, biodata kita, kemudian konfirmasi lah. Kemudian ada namanya fakta integritas dan juga ada rekomendasi dari kawan sejawat. Jadi di situ sudah lengkap, kita tinggal download, dicetak, kemudian dimintakan rekomendasi teman-teman kita yang isinya mungkin seputar pertanyaan tentang diri kita, kemudian teman kita merekomendasikan untuk mendaftar guru penggerak, tanda tangan, dan kita upload nanti. Itu kemudian rekomendasi dari kepala sekolah. Kemudian pada tahap kedua itu juga nanti ada seleksi namanya wawancara. Kalau wawancara ini 1 jam, sama daring juga. Jadi kita sudah ditentukan jadwalnya. Kalau saya ingat dulu, saya jadwalnya malam, jam 7 malam. Kita harus cari sinyal kan, di kampung kan kita harus cari tempat tertentu, ke warnet, ya, warung wifi itu sama di depan laptop kita saling tanya jawab dengan asesor. Apa yang ditanyakan ya terkait yang kita tulis di IC tadi, pengalaman kita, apa yang pernah kita lakukan itu ditanyakan kembali di wawancara. Nah, ini mungkin konfirmasi. Setelah itu tinggal menunggu pengumuman lolos atau tidak. Kemudian setelah itu mengikuti proses pendidikan selama 9 bulan, kita ada pembelajaran daring dengan fasilitator, dengan instruktur, ada lagi namanya instruktur. Jadi kita itu calon guru penggerak, didampingi oleh pengajar praktik, didampingi lagi oleh fasilitator. Nah, ada lagi di atasnya namanya instruktur. Ada namanya pendampingan individu. Jadi saya setiap 1 bulan sekali itu dikunjungi oleh pengajar praktik ke sekolah. Itu namanya pendampingan individu. Selama 9 bulan berarti ada 9 kali kunjungan oleh pengajar praktik. Kemudian selain pembelajaran daring, pendampingan individu, ada juga lokakarya. Lokakarya itu kita kumpul jadi satu semua guru penggerak untuk melakukan lokakarya. Biasanya diadakan di Nangapino, di hotel biasanya, hotel 1 hari 1 malam. Nah, itu semuanya semua biaya penginapan, biaya transportasi diganti semua kalau kita ikut guru penggerak nanti. Jadi kita tinggal datang. Setiap kita lokakarya, jadi lokakarya itu 1 bulan sekali sama. Pendampingan individu 1 bulan sekali, lokakarya juga 1 bulan sekali. Kalau lokakarya di 1 tempat, kalau individu di sekolah masing-masing. Itu 9 bulan berarti ada 9 kali lokakarya. Di antara 9 kali lokakarya itu ada lokakarya ke-0, itu dihadiri oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah dan unsur dinas pendidikan. Kemudian lokakarya ketiga itu juga akan dihadiri oleh kepala sekolah, pengawas, dan unsur dinas pendidikan. Karena ada program-program yang melibatkan mereka semua. Jadi kita guru penggerak itu nanti melibatkan semua pihak. Nah, kemudian kalau ingin tahu lebih lanjut tentang guru penggerak, kita bisa
cari tahu sendiri di online di situsnya sekolah.kemdikbud.go.id/guru penggerak. Di sana ada apa saja syarat pendaftaran sebagainya. Nah, kita nantikan saja. Nah, itu sekilas tentang guru penggerak. Yang paling lama pengabdiannya atau ngajar di SMP 3 Nangapino ini siapa? Selain ibu kepala sekolah ya. Dulu. Mohon izin, Bu bisa Mawan, Pak. sering-sering. Kita sama aja. Pak. Bu Mawana. Tahun berapa Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya mulai bekerja di SMP. Dulu masih SMP Negeri 4 Nangapino. Nah, sekarang sudah berubah menjadi SMP Negeri 3. Saya mulai bekerja Januari 2005. 2005. Nama ya. Menurut komite 2005, 2006, 2007. Terus menurut kontrak 2008 sampai sekarang. Luar biasa. Bertahan sampai sekarang loh. Kita baru Sekarang ketiga tahun. Alhamdulillah kemarin tes tahap 2 lulus. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsul Bakri. Saya alumni SMP Negeri 4, sekarang SMP Negeri 3, Kok bisa ya? Kedua. angkatan kedua tahun 2007. Ya, tahun 2007 masuk kembali atau Kerja sini. kerja di SMP 3 ini dapat panggilan kan? Dapat panggilan dari ibu kepala sekolah Iya. untuk bantu mengajar di sini tahun 2018 sampai sekarang, dan alhamdulillah di tahun 2021 diberi rezeki lulus ke-3K. Alhamdulillah. Berarti di sini sampai pensiun lah. Insyaallah, insyaallah. Terima kasih Pak Samsul, Pak. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya hanya menyampaikan dari segi pengalaman dalam kegiatan belajar. Mungkin saya berasal dari Desa Nangat Bimbu, khususnya kemarin mengajar di jenjang SD, di SDN 16 Padamai, TMT tahun 2010. Sekarang udah 2021, alhamdulillah masih diberi kesehatan, berarti sekitar udah 11 tahun. Pindah ke SMP Negeri 3 Nangapino kemarin di 2019, terhitung SK-nya. Mengingat guru penggerak ini sangat luar biasa lah. Mungkin inilah setiap zamannya atau setiap model pembelajaran mulai dari tahun ke tahun. Kalau saya baca, dilihat dari pengalaman ini luar biasa lah. Mungkin hanya sama kegiatannya, tapi inilah zamannya yang hanya beda kerja dan kegiatannya. Mungkin sambil moto-moto karena mengingatnya agak diskusi, agak santai sedikit kan. Nah, mungkin ada beberapa hal yang mungkin bisa dipertanyakan tadi. Ruang lingkupnya di kegiatan guru penggerak ini mungkin ada saya catat sedikit. Nah, kalau untuk guru penggerak ini kan kolaborasinya dengan pihak lain, misalnya khusus di komunitas atau masyarakat. Nah, di luar kegiatan ini konteksnya mungkin gimana ini, maksudnya kalau kita di luar sekolah, tapi karena tujuan kita nih untuk anak tadi kan, untuk anak. Ini yang kadang-kadang lagi jadi berat kolaborasinya gitu. Nah, kalau saya mengukur di tahun 2008, saya 2008 masih dalam honor kontrak daerah Pak. Nah, pernah itu waktu dari kabupaten itu dibuka lah sebesar-besarnya untuk Kabupaten Melawi 2008. Nah, bahwa dijemput semua yang mau honor itu gajinya sekitar 600.000 Pak. Ya, dimasukkan ke daerah-daerah.
Nah, sebelum ada terobosan baru yaitu IGD masuk ke Melawi. Nah, di situ ada bahwa nilai kolaborasi antara guru dan masyarakat ini luar biasa hitungannya, Pak. Nah, sekarang alhamdulillah baru saya menemui dalam konteks guru penggerak. Nah, ini mulai digiatkan kembali. Nah, terhitung 2010 sampai dengan 2016. Nah, selama saya kegiatan, jadi agak ada hilang konteks kegiatan di luar. Salah satu contoh ini, Pak, kemarin masih bisa berlaku misalnya guru mapel agama Islam, ya, mungkin bisa diskusi dengan Bu Mawar berkaitan dengan jam di luar tuh misalnya sebagai petugas di sini atau mengambil sana, luar biasa hitungannya. Nah, ini mungkin yang jadi pertanyaan pertama. Terus yang kedua, kalau untuk guru penggerak ini, kalau kegiatan-kegiatan model ini, apakah biayanya dari pusat atau secara pribadi? Mungkin ini yang Bapak saya tanyakan. Ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Fadila Ramadhani. Jadi pertama kali saya dapat TMT itu Agustus 2017. Jadi sebelumnya itu saya mengajar di SMP Negeri 11 Satan Hukum. Kemudian tahun 2019, tepatnya 8 Juni 2019, saya mengajar pertama kali di SMP Negeri 3 Nangapino. Sebelumnya memang belum ada pengalaman mengajar dari tahun sebelum 2017, hanya saja saya pernah mengikuti kegiatan SM3T, itu saja sih. Ya, ya. Dari Kaltara. Ya, Sama lagi. Satu angkatan nih, tepuk tangan dulu. Tangan, ya. Iya. Saya konfirmasi sedikit sebelum kita lanjutkan ke budaya positif, yaitu tentang guru penggerak tadi. Bagaimana untuk tadi yang Pak Hikman ya, kolaborasi yang luas yang dilakukan atau diprogramkan di guru penggerak ini. Saya belum selesai ya Pak pendidikan. Jadi ini yang saya tahu dulu. Kita baru membahas modul 1 ini tentang paradigma atau visi guru penggerak. Modul 2, kalau saya sudah baca sedikit-sedikit, di modul 2 itu nanti ada namanya praktik pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian di modul 3 adalah kolaborasi. Disitulah nanti kita akan banyak praktek kolaborasi, tidak hanya dengan masyarakat, orang tua, masyarakat, bahkan kalau ada organisasi-organisasi pendidikan, misalnya ada LSM, ada perusahaan, kita bisa libatkan semua untuk namanya ekosistem pembelajaran. Itu di pendidikan di modul 3. Kita belum tahu. Jadi itu di pendidikan guru penggerak kita dituntut untuk itu. Jadi salah satu contohnya kita sedang berbagi. Kita kan kepada guru-guru dulu sebelum ke mengembangkan sekolah. Dan ini kita baru, kalau ada 4 kompetensi, itu kita baru mengembangkan diri dan mengembangkan orang lain atau kawan guru. Ada kompetensi, 3 kompetensi lainnya adalah menjadi pemimpin pembelajaran, mengembangkan manajemen sekolah, dan yang keempat mengembangkan sekolah. Ini tidak hanya karena mengembangkan sekolah, mungkin bukan saja banyak pengalaman mengembangkan sekolah itu melibatkan banyak pihak, tidak hanya warga sekolah saja, tapi bisa perusahaan, bisa warga, bisa masyarakat, orang tua, komite, semuanya yang berpotensi untuk kemajuan sekolah kita libatkan. Nah, itu di dalam guru penggerak, karena kita belum menemui modulnya atau bimbingannya secara langsung, kita hanya tahu kulitnya saja. Nanti kita akan mungkin bisa berbagi lagi setelah menyelesaikan modulnya. Saya juga nanti kayak apa ya, kita harus kolaborasi dengan pengawas, dengan kepala sekolah, walaupun kita guru biasa, guru penggerak. Kita nanti akan bekerja samanya itu tidak hanya terbatas saya ngajar di kelas menilai siswa, enggak, tapi kita juga bisa mengembangkan perencanaan visi sekolah, kemudian perencanaan anggaran sekolah, melibatkan komunitas untuk sekolah kita. Itu bisa. Itu tentang biaya guru penggerak itu.
Yaitu terima kasih. Nah, ini kita lanjutkan ke selanjutnya. Modul 1 ini adalah tentang paradigma visi guru penggerak. Apa sih guru penggerak? Nah, di sini ada refleksi filosofis pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara. Kita semua sudah tahu Ki Hajar Dewantara, dan namanya sering terdengar. Tapi siapa itu Ki Hajar Dewantara? Mungkin ada salah satu lah bapak atau ibu guru yang bisa menyampaikan siapa Ki Hajar Guru Dewantara? PS lah. Guru IPS Mungkin. Guru Dila. Pendidikan apa namanya? Bapak pendidikan. Nah, Ya, Ki Hajar Dewantara yang saya tahu itu bapak pendidikan yang memiliki 3 semboyan, satu semboyan ing ngarsa sumtulodo ing madya mangunkarsa tumburi handayani. Kok ada salah ya? Ya. Kalau orang Jawa tahu biasa artinya. apalagi ini. Nah, betul sekali, betul. Beliau Ki Hajar Dewantara ini memang bapak pendidikan Indonesia. Tapi kita kebanyakan dari kita guru, ada guru ya, hanya tahu namanya bapak pendidikan Indonesia dan semboyannya tiga trilogi pendidikan itu ing ngarsa sumtulodo, ing madya mangunkarsa, tutmuri handayani, yang sekarang dipakai slogan Kemendikbud kan tutmuri handayani. Nah, itu adalah slogan yang ketiga. Ing ngarsa itu di depan, ing madya itu di tengah, tutmuri itu di belakang. Jadi kuncinya kalau kita di depan harus bisa jadi contoh, kalau kita di tengah-tengah harus bisa membangun semangat, kalau kita di belakang harus bisa mendorong, menyemangati, mendukung. Kita sebagai guru itu di belakang, tutmuri handayani, dukung siswa supaya berkembang. Ayo didukung, potensinya didukung, dikembangkan terus. Nah, itu sekilas tentang Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara ini asli orang Indonesia, banyak sekali di kiprah beliau di bidang pendidikan, dan beliau meletakkan dasar-dasar pendidikan itu sejak dulu sebelum Indonesia merdeka 1936. Ya. Nah, ini banyak dilupakan filosofi-filosofi oleh Ki Hajar Dewantara ini di pendidikan kita. Karena saking banyaknya teori-teori pendidikan yang berkembang. Nah, ini digali kembali di pendidikan guru penggerak modul 1 itu kita pokoknya dikenalkan lagi dengan ini loh budaya kita, ini loh orang kita sendiri yang tidak kalah dengan orang-orang yang mungkin di luar sana, yang kita harus berkaca pada kelebihan yang kita miliki. Beliau menyampaikan bahwa maksud dari pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Jadi pendidik itu menuntun seperti tadi tutmuri handayani, segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu atau manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ada kata kunci yang saya tebarkan yang merah-merah itu: menuntun, kekuatan kodrat, kemudian anak-anak, kemudian selamat, bahagia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Jadi anak atau semua manusia itu sebenarnya sudah keunikan sendiri-sendiri, tidak ada anak yang sama. Kalau kita tadi, saya kan sempat tadi masuk kelas, membuat kesepakatan kelas di kelas 7. Jadi kelas 7 itu ada 20 siswa tadi, tidak ada yang sama satu dengan yang lainnya. Kalau kita sebagai guru biasanya hanya mengenal yang menonjol saja, yang paling pintar, yang paling bodoh, yang paling, pokoknya yang paling-paling kita mudah mengenali. Kita biasanya melupakan yang tengah-tengah, yang biasa-biasa itu tidak begitu kita perhatikan. Tapi sebenarnya mereka semua punya keunikan pribadi masing-masing yang harus kita dukung juga, kita tuntun juga supaya jadi generasi yang berkembang. Nah, ada kata kunci menuntun di sini. Kalau kita selama ini mungkin termasuk saya memiliki pemikiran bahwa kita guru, kita membentuk siswa sesuai yang kita inginkan, tentunya bagus-bagus. Kita ingin siswa kita pintar, pokoknya kita berusaha. Tapi ternyata bukan. Ternyata guru itu hanya bisa mendukung saja, tidak bisa membentuk siswa, tidak bisa. Karena murid itu punya kodratnya masing-masing. Sejak dia lahir, semua manusia punya. Contoh yang tidak bisa kita rubah adalah misalnya semua manusia itu pasti punya rasa takut. Pasti. Dia tidak diajari takut, tapi pasti alami punya rasa takut. Tapi kita tidak bisa merubah itu, tidak bisa menghilangkan kamu tidak boleh takut, tidak bisa.
Cuma kita bisa menuntunnya supaya dia menjadi anak yang berani, yang teliti dan sebagainya. Kita bisa menuntunnya. Misalnya semua manusia pasti punya rasa marah, ingin marah. Tidak perlu diajari, pasti punya. Nah, tapi kita bisa menuntun supaya baik, supaya menjadi karakter yang baik. Nah, itulah namanya kekuatan kudrat yang ada pada anak. Kita hanya bisa mendukungnya, tidak bisa memaksakan untuk menjadi seperti yang kita inginkan. Nah, dalam menuntun itu kita memberikan kebebasan yang setinggi-tingginya. Tapi kebebasan tersebut sambil kita bimbing atau sambil kita tuntun ya, jangan sampai kehilangan arah. Nah, maksudnya ini ada kaitannya nanti dengan merdeka belajar yang digaungkan. Yang tadi malam juga saya ikut ini Bu ya, yang dari bersama dengan Pak siapa? Pak Nunu kalau nggak salah dari Pekalongan. Merdeka belajar. Merdeka belajar itu kuncinya ada 3 kalau saya ingat. Yang pertama, merdeka dalam tujuannya, tujuan belajar. Kita harus merdeka dalam tujuan pembelajaran kita. Bebas. Semua orang kan punya motivasi masing-masing. Contoh, saya ingin belajar misalnya menggunakan belajar komputer lah. Saya punya motivasi kebutuhan saya karena saya butuh kemampuan itu. Maka tujuan saya adalah sudah bebas, saya pengen belajar komputer. Siswa juga begitu. Tadi saya tanya dari sekian 20 siswa ini 80% lebih itu suka pelajaran olahraga. Katanya. Siapa guru olahraga di sini? Guru olahraga. Mau isi guru olahraga siapa nih? Pak Darman. Pak. Nah, semuanya hampir 90% malah mengatakan pelajaran yang paling disukai apa? Olahraga, PJOK. Kemudian nomor 2 IPS, nomor 3 matematika, kemudian baru bahasa Indonesia, ada 1 menyebutkan prakarya dan SBK. Bahasa Inggris nggak ada ya? Nah, itu tadi berarti anak-anak itu suka pasti ada alasannya. Apa yang membuat kamu suka? Rupanya anak-anak itu masih suka bermain. Kalau kita kaitkan dengan kodrat oleh Ki Hajar Dewantara ya, kodratnya anak-anak itu orang bermain. Tidak bisa kita suruh, kita minta untuk belajar tekun di hadapan buku, tidak bisa. Memang harus kodratnya anak-anak seperti itu. Kita ajak bermain sambil belajar. Nah, itu kita sebagai guru tugasnya menuntun saja. Nah, ini tadi yang disampaikan Mbak Dila tentang trilogi oleh Ki Hajar Dewantara. Ini semuanya tujuannya adalah untuk supaya anak itu selamat, supaya anak itu bahagia. Selamat karena yang dilakukan tidak membahayakan dirinya, kemudian bahagia karena dapat menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini diibaratkan kita menuntun itu oleh Ki Hajar Dewantara itu diibaratkan sebagai seorang petani atau pekebun yang menanam tanaman. Contoh kalau kita petani, pekebun itu kan menanam berbagai macam tanaman. Ada padi, ada jagung, ada mungkin yang pohon-pohonan, karet, jengkol dan sebagainya. Kita tidak bisa memaksakan yang saya tanam padi atau bibit tanaman padi ini saya ingin tumbuh jadi jagung, kan tidak bisa. Bibit jagung ini saya tanam di tanah tertentu, di tanah yang berair supaya jadi padi, kan tidak bisa. Sama dengan kita sebagai guru kepada anak-anak. Anak-anak itu punya kodratnya masing-masing, punya sifat karakternya masing-masing. Si A misalnya dia suka olahraga, tidak bisa kita paksakan suka matematika, nggak bisa. Kita hanya bisa mendukungnya saja dan memupuk atau mendukung potensi yang dia miliki. Dengan cara apa? Kalau kita petani kan, misalnya nanam padi, apa sih kebutuhannya padi? Kapan disiramnya, kapan disemprot atau dipupuknya? Kemudian jagung juga begitu, kemudian jengkol juga begitu, karet juga begitu, kan beda-beda pelakuannya. Tidak kita samakan semua, kita pupuk seperti kita nanam jagung, enggak. Kebutuhannya beda-beda. Sama dengan kita guru kepada anak-anak, kebutuhan anak-anak beda-beda. Maka kita berusaha memahami kebutuhan anak, kemudian kita maksimalkan supaya anak-anak berkembang maksimal potensinya. Nah, ini beratnya di situ. Nanti kalau ada 20 anak gimana? Satu-satunya karakternya beda-beda semua. Nah, nanti ada bagaimana caranya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah anak itu lahir
dia sudah punya kodratnya masing-masing, tapi kodratnya itu masih samar-samar. Nah, kita sebagai guru, kita menebalkan tulisan itu atau kodrat yang dibawa anak masing-masing itu ditebalkan. Kalau yang kodratnya itu bersifat positif, kita dukung, kita tebalkan. Kalau kodratnya itu bersifat negatif, seperti pemarah dan sebagainya, itu kan semua orang punya. Kita jangan tebalkan itu, tapi kita tekan supaya tidak berkembang, tapi tidak bisa menghilangkan. Tidak bisa menghilangkan. Nah, sesuai dengan perkembangan anak, ini kalau di teori perkembangan itu ada anak di usia 0-8 tahun itu masih bersifat konkret atau dia suka bermain. Kemudian hal-hal yang nyata, dia berpikir abstrak belum bisa. Kemudian 8-16 tahun itu dia sudah bisa sedikit-sedikit teratur. Nah, kalau ini kan pokoknya psikomotor yang dia berkembang. Kalau ini dia sudah bisa berpikir. Saya misalnya tertib baris di kelas, masuk kelas dia sudah tahu. Kalau anak-anak di TK udah disuruh masuk enggak, dia enggak dengar, enggak tahu, dia tahunya bermain saja. Tapi kalau SMP di usia-usia tengah ini dia sudah tahu kapan waktunya tenang, kapan waktunya santai, kapan dia sudah tahu. Nah, yang di usia dewasa itu sudah menimbang-nimbang mana yang harus saya lakukan, mana yang tidak saya lakukan. Nah, itu kodrat anak sesuai dengan perkembangan intelektualnya. Nah, kemudian, nah ini adalah profil pelajar Pancasila yang saya sampaikan tadi. Semua yang dirancang ini, salah satunya juga pendidikan guru penggerak ini adalah untuk mewujudkan namanya profil pelajar Pancasila. Nah, pelajar Pancasila ini adalah pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ada 6 karakter yang diharapkan, yaitu mulai dari beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan beranak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Ke-6 karakter ini harus secara bersama-sama itu tumbuh dalam diri setiap anak. Tidak bisa hilang salah satunya. Itu yang diharapkan. Nah, peran pendidik itu adalah yang pertama, kalau kita jadi pendidik, perannya adalah mengenali 6 profil ini. Kenal dulu yang diharapkan dari dimiliki oleh setiap anak. Setelah mengenali, kita sebagai pendidik itu harus punya dulu, harus mencontohkan dulu, menjadi teladan dulu, sebagai role model bagi murid-murid kita. Ini harus dikembangkan semua. Bagaimana misalnya saya pelajaran IPA, saya kan guru IPA, atau misalnya ke-6 ini supaya bisa berkembang semua bagaimana? Sebagai contoh, misalnya saya mengajarkan tentang bagaimana menjaga kebersihan kelas, ya kan? Masih umum ya. Kebersihan itu kan nilai intaknya ada nggak? Ada. Kebersihan itu sebagian dari iman. Kita tanamkan iman dan takwa, menjalankan perintah agama. Bisa kita dari tema menjaga kebersihan. Kemudian kebinekaan globalnya gimana? Kita saling menghargai, misalnya kita menjaga kebersihan kelas. Kalau ada kawan yang buang sampah sembarangan, kita ingatkan. Nah, itu saling menghargai. Kemudian gotong royongnya gimana? Gotong royongnya kita sama-sama menjaga kebersihan. Kemudian kreatifnya gimana? Ada mungkin siswa yang kreatif membuat tempat sampah yang terpisah-pisah, organik dan anorganik. Itu kreativitas dalam rangka menjaga kebersihan. Kemudian bernalar kritis. Jadi alasan mengapa kita perlu menjaga kebersihan, kan? Berpikir kritis, hanya supaya indah, supaya tidak sakit dan sebagainya. Itu pikirannya jalan. Oh, dia tahu alasan mengapa harus menjaga kebersihan. Kemudian mandiri. Nah, mandiri ini dia secara mandiri juga memiliki kesadaran untuk selalu menjaga kebersihan. Jadi 6-6-nya ini semuanya diharapkan ada atau dimiliki oleh seorang pelajar Pancasila. Mata pelajaran apapun. Jadi 6 aspek ini harus dikembangkan. Peran guru penggerak itu apa? Atau peran guru yang ingin bergerak, itu apa perannya? Ada 5 pokoknya, yaitu menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolahnya. Seperti kita punya kesadaran diri untuk tidak bergerak sendiri. Setelah kita punya kesadaran untuk bergerak,
kita juga harus menggerakkan kawan kita. Bukan berarti kita bukan berarti kita misalnya, saya kan tahu lebih dulu, kawan kita belum tahu, saya ajari, bukan seperti itu. Tapi kita semangatnya adalah kolaborasi. Kalau kawan kita lebih tahu, kita belum tahu, kita ajak. Saya ingin tahu tentang yang misalnya tentang yang kamu ketahui, saya ingin tahu. Kita belajar bersama. Nah, itu namanya menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolahnya dan di wilayahnya. Tidak selalu kita yang lebih tahu dulu, tapi kita juga bisa mengajak kawan lain yang lebih tahu untuk kita belajar bersama-sama. Nah, yang berikutnya adalah mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah. Seperti tadi, pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, kalau saya ingat tadi malam itu materinya adalah bagaimana supaya kita bisa menciptakan merdeka belajar, inovatif dalam pembelajaran. Itu kuncinya adalah libatkan murid. Jangan kita merancang RPP sendiri, kita bayarkan sendiri tanpa kita melibatkan murid kita. Jadi nanti pembelajaran itu kalau seperti itu berpihak pada guru, ya, belum berpihak pada murid. Sebagai contoh tadi saya mengenal murid-murid, ternyata suka bermain di luar, suka olahraga daripada pelajaran yang lain. Nah, itu sudah kita mendapat masukan, mendapat pengetahuan. Murid kelas 7 sebagian besar suka belajar kalau melibatkan aktivitas fisiknya atau bergerak. Tidak suka duduk tenang mendengarkan guru ceramah kemudian nulis, tidak suka. Lebih suka yang bergerak. Maka pembelajaran kita mungkin sebisa mungkin kita rancang yang melibatkan aktivitas mereka. Menempel-nempel, itu misalnya menempel, atau mungkin dengan permainan dan sebagainya. Kita masukkan sedikit-sedikit nilai pelajaran di situ. Kemudian menjadi pendamping bagi rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah. Ini misalnya sharing-sharing, misalnya praktik baik yang sudah pernah kita lakukan, kita sampaikan pada kawan yang lain. Kemudian juga yang keempat, menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being ekosistem pendidikan sekolah. Ekosistem pendidikan ini tidak hanya guru, sesama guru, namanya ekosistem itu lingkungan sekolah, termasuk orang tua dan komite. Kita libatkan dalam pembelajaran. Itu peran guru sebenarnya itu. Kemudian membuka ruang diskusi positif dan kolaboratif antara guru dengan pemangku kepentingan, dengan dinas pendidikan, dengan pengawas, dengan kepala sekolah. Itu kita harus terbuka untuk berkolaborasi. Ini peran guru. Kadang kita itu terbatas pada mengajar di kelas, sudah. Padahal ini peran guru sebenarnya. Tidak hanya mengajar di kelas, menilai siswa, buat nilai rapor dan sebagainya, tidak. Tapi kita harus bisa menggerakkan komunitas guru. Kita harus bisa menjalin komunikasi dengan pihak lain yang berkaitan, orang tua misalnya. Itu semua guru harus punya peran itu. Tidak hanya perannya kepala sekolah saja. Kalau kita sadari, itu ditekankan di guru penggerak harus bisa menjalankan perannya. Nah, untuk bisa menjalankan perannya tadi, seorang guru harus memiliki nilai yang dia miliki. Nah, nilai ini ada 5 nilai. Yang pertama mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Ini harus dimiliki oleh seorang guru. Sekarang tentang visi guru penggerak. Nah, sampai di sini saya ingin kawan-kawan mencoba untuk menuliskan visinya. Tuliskan saja keinginan atau visi terhadap murid-muridnya. Baik, visi untuk siswa atau siswi, menjadikan setiap individu siswa atau siswi ini lebih mandiri, baik di sekolah atau di lingkungan tempat tinggalnya. Ya, harapannya siswa bisa mandiri di sekolah atau di tempat tinggal. Nah, ini visi. Saya ingin murid sopan santun terhadap semua guru, disiplin terhadap peraturan sekolah. Ini juga visi, harapan. Kemudian visi saya terhadap murid-murid di SMP 3 Tanah Pino, berakhlak mulia, sopan santun, kreatif, berpikir cerdas. Nah, sudah. Nah, dari visi yang saya bacakan, ini visi Bapak Ibu semua. Harapan terhadap murid. Kalau kita lihat dari visi itu kan perubahan yang lebih baik dari kondisi saat ini. Jadi visi yang Bapak Ibu tuliskan ini sudah tercapai belum sekarang? Sedang proses. Belum. Belum. Nah, karena
Ya, memang begitu, visi itu sesuatu yang kita harapkan lebih baik dari kondisi saat ini. Ini yang kita harapkan ke depan. Saat ini belum tercapai, tapi kita ingin mencapainya. Kita ingin mencapainya. Bagaimana caranya? Nah, di sini visi itu membantu kita untuk melihat kondisi saat ini. Anak-anak kalau kita lihat lagi visinya tadi adalah salah satunya misalnya sopan santun pada semua guru. Kondisi saat ini bagaimana? Apakah sudah sopan santun atau belum kepada semua guru? Nah, maka kalau belum, itu adalah kita anggap sebagai garis start, mulai. Nah, mulai sekarang keadaan siswa karena misalnya baru 50% yang punya sopan santun itu, yang 50% belum. Apa yang harus kita lakukan untuk supaya visi kita tercapai? Nah, itu akan membuat kita berpikir, visi saya ini, tapi sekarang keadaannya belum. Apa yang akan kita lakukan supaya kita bisa berubah mencapai visi yang kita inginkan? Itu yang namanya inquiry apresiatif. Apa itu inquiry apresiatif? Yaitu dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif. Jadi kita berangkat untuk mencapai visi tadi kan butuh perubahan-perubahan. Contoh, supaya murid kita sopan santun. Saat ini belum. Kan berubah dari belum sopan santun menjadi sopan santun. Ada perubahan yang ingin kita lakukan. Nah, inquiry apresiatif ini kita petakan dulu kekuatan kita, jangan kelemahan-kelemahannya. Jadi anak ini sudah bisa, misalnya kita petakan dulu kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Contoh, siswa kurang sopan santun, tapi semua siswa ini rajin berangkat. Jarang ada siswa yang alpa atau tidak hadir tanpa keterangan. Berarti dia punya kelebihan yang bisa kita manfaatkan. Berarti kalau begitu, bagaimana cara kita memulai perubahan supaya visi kita tercapai? Contoh, misalnya ketika berangkat, guru menyambut di depan gerbang, kemudian menyalami siswa satu-satu. Itu lama-lama akan terbentuk sopan santun. Nah, itu manajemen perubahan yang kita rencanakan dengan kekuatan yang ada, kekuatan yang sudah kita miliki. Nah, ada tahapan inquiry apresiatif itu yang disebut dengan BAGJA. BAGJA ini akronim. Kepanjangannya adalah B, itu buat pertanyaan. Ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana dan atur eksekusi. Ini langkah-langkah dalam inquiry apresiatif. Seperti apa itu prakteknya? Contoh, buat pertanyaan, apa yang akan kita capai? Misalnya tadi, kita ingin semua murid di sini sopan santun. Itu pertanyaannya itu, bagaimana murid di sini sopan santun? Kemudian ambil pelajaran. Ambil pelajaran itu kita mengambil praktik baik yang sudah pernah kita lakukan, atau yang sudah kita alami, atau yang orang lain alami, atau kita belajar dari literasi. Bisa saja ya, ambil pelajaran. Saya pernah misalnya melihat anak ini kalau di rumah dengan orang tuanya sopan santun, tapi kalau di sekolah kurang. Nah, itu kita ambil pelajaran bagaimana orang tua mendidik anaknya. Kita terapkan di sekolah. Kita belajar lagi lah ini ibaratnya. Kemudian gali mimpi. Kita bayangkan anak-anak sudah sopan santun ketika di sekolah, sopan santun dengan guru, dengan sesama temannya. Kita mimpikan seperti itu. Bayangkan bahwa keadaan di sekolah sudah, visinya sudah tercapai. Ketika anak datang, ketika anak di kelas, ketika anak berpapasan dengan guru, ketika anak pulang, itu sudah kita bayangkan bagaimana sopan santun itu berjalan. Kemudian jabarkan rencana. Nah, kalau begitu saya punya rencana sesuai dengan yang kita bayangkan. Kalau anak datang, salaman. Nah, kemudian kalau anak berpapasan dengan guru harus menyapa, jangan diam-diam saja. Selamat pagi Bu, selamat siang Bu, assalamualaikum Bu. Harus menyapa, diajarkan harus menyapa. Misalnya berpapasan, siswa mau ke kantin, kebetulan berpapasan dengan guru, ya harus menyapa, diajarkan harus menyapa. Itu rencana, salah satu dari rencana. Kemudian atur eksekusi. Nah, mungkin kita akan merasakan kejanggalan atau meragukan keberhasilannya. Maksudnya, 1 minggu kita terapkan menyambut siswa datang di depan gerbang, kok nggak ada perubahan ya, misalnya siswanya tetap nggak sopan santun. Itu biasanya perubahan itu begitu, diawali dari
seperti diagram yang burung ini, kita turun dulu. Kemudian setelah itu sudah terbiasa, kita jadi naik. Perubahan itu akan kita rasakan. Kemudian misalnya siswa sudah diajari senyum, salam, sapa, tapi kok sama saja ya, siswanya tidak berubah-ubah. Konsisten saja, tetap konsisten saja terus. Ya. Nanti akan pada waktunya itu, kalau kita terus tidak putus asa, ibaratnya karena sudah visi kita sudah canangkan, kemudian langkah-langkah sudah kita rencanakan, tinggal kita bertahan untuk mencapai visi itu. Jangan merubah ini ya, waduh ini gagal ini. Memang begitu, dalam manajemen perubahan memang begitu, tidak ada langsung grafiknya naik ke atas berhasil itu tidak. Karena itu keluar dari zona nyaman, pasti akan turun dulu. Nah, kita jangan putus asa. Ini pasti ini masih proses, terus lama-lama sudah berhasil. Siswa saya sudah mencerminkan profil pelajar Pancasila, sudah mandiri, sudah sopan santun, sudah sebagainya. Itu visi yang kita harapkan, dan kita harus mulai perubahan itu dari hal-hal positif yang sudah kita miliki. Nah, sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan, yaitu setelah memang hal yang menarik kalau kita berbicara mengenai budaya positif, karena saya pun banyak mendapat wawasan mengenai hal ini ketika ke Jember. Di Jember itu 1000 siswa, gurunya hanya 40 lebih, tapi siswanya sangat sopan. Ketika guru berbicara, tidak ada yang menyeletuk atau membantah apa yang dikatakan oleh gurunya. Upacara bendera semuanya memperhatikan dengan baik. Tentunya ini suatu hasil dari proses yang panjang dari program yang mereka buat. Tahun 2018 saya coba budaya ini saya terapkan ke anak-anak dengan bersalaman setiap pagi kepada guru piket di depan. Kemudian ketika berpapasan dengan guru itu menundukkan kepala, menyapa selamat pagi. Budaya positif yang nampaknya kecil tapi sangat berkesan ketika tamu datang dan melihat hal tersebut. Sebenarnya budaya positif ini bisa tumbuh ke anak-anak kita kalau kita sendiri yang berusaha menumbuhkannya. Misalnya begini, kita belnya jam 7.15, jangan kita datang jam 7.30, tapi jam 7 kita sudah berada di sekolah untuk menyambut anak-anak. Kalau di SMP 1 tuh saya lihat sebelum COVID, mereka guru-guru ada 5 orang, 6 orang di depan gerbang menyambut anak-anak datang, bersalaman gitu ya. Budaya positif yang itu salah satu cara supaya anak sopan dengan guru. Sopan dalam artian merasa menghormati guru, karena memang guru layak dihormati gitu oleh siswa. Jadi ketika guru berperilaku disiplin, guru berperilaku masuk tepat waktu, kemudian mengajar tidak hanya monoton ceramah depan kelas, tapi membawa anak-anak ke luar kelas, memberikan sebuah suatu penguatan ke surau, ke aula, membuat anak tidak bosan. Itu salah satu cara yang bisa membuat anak yang tadinya kurang berkesan dengan guru itu menjadi berkesan, merasa bahwa oh ternyata kami ini benar-benar dibimbing dan dididik, bukan sekedar diberi pelajaran, bukan sekedar diberi materi di kelas udah keluar pulang gitu. Jadi ada nilai plus dari guru yang nanti dengan sendirinya anak juga plus dengan gurunya. Merasa ada sesuatu yang lebih yang diberikan oleh guru, dan guru itu layak mendapatkan sesuatu yang lebih dari siswanya. Karena dia mau melebihkan waktu dirinya untuk membimbing anak-anak mendidik dengan benar gitu. Jadi kalau kita masih berpikir masuk kelas saja kasih tugas 15 menit kita keluar nyantai ngobrol di kantin atau di mana, kita jangan berharap
COVID untuk mendidik karakter anak, karena sekolah yang tidak menentu tidak masuk, anak banyak megang HP, itu memang berat untuk menerapkan kembali budaya positif. Dan itu perubahan itu kita rasakan betul bagaimana sikap anak terhadap guru yang berubah gitu. Tapi bukan berarti itu tadi kita mentok. Kita harus tetap punya semangat bahwa kalau kita mendisiplinkan diri kita sendiri, kita berbuat lebih dengan anak-anak, kita nanti akan merasakan hasilnya. Gitu. Jadi bukan hanya pembelajaran dalam kelas ceramah, tapi kita coba bawa anak-anak untuk lebih belajar ke yang mereka suka, mereka senang, tapi masuk gitu. Apa yang kita tujuan pembelajaran kita masuk ke anak-anak. Mungkin ini yang refleksi buat diri saya terutama ya. Bagaimana kedepannya kita mampu membawa anak-anak ini menjadi anak-anak yang bukan hanya senang dengan gadgetnya, tapi juga senang dengan belajarnya. Itu tujuan. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya. Boleh tepuk tangan dulu kita semua. Ya, semoga masih semangat sampai 1 jam lebih ini sudah ya, maaf ya, 1 jam lebih. Ya. Jadi memang betul yang disampaikan oleh Ibu. Jadi kita jangan sampai vakum. Jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara tadi, mendidik itu berpihak pada murid. Kalau ada yang sampai bilang berhamba pada murid, maksudnya apapun yang murid itu butuhkan, kita harus sediakan. Apapun itu. Contoh, misalnya kita punya anak kandung anak kita. Kita mendidik murid itu seperti kita mendidik anak sendiri, seperti yang dilakukan Ki Hajar Dewantara tadi. Anak saya kok kurang sopan santun ya, kita sebagai orang tua kan prihatin. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang sebenarnya mereka inginkan? Nah, kalau kita bisa memiliki rasa seperti itu kepada murid-murid kita tidak akan, rasa peduli kita itu akan dengan sendirinya meningkat. Kalau misalnya kita menganggap bahwa anak-anak murid ini seperti anak kandung kita akan merasa pedulinya itu, wah ini jangan sampai seperti ini. Kita harus berbuat lebih untuk merubah tadi yang kita harapkan tadi ya, yang seperti disampaikan Bu Karmisa, bahwa kita harus meluangkan waktu lebih memang untuk mencapai visi yang kita harapkan. Jangan sampai, nah kita dari visi yang sudah kita tuliskan tadi bisa membuat langkah-langkah perubahan sedikit demi sedikit yang mengikuti teori inquiry apresiatif tadi. Nah ini bagian terakhir dari modul 1, yaitu terbentuknya budaya positif di sekolah maupun di lingkungan tempat kita beradanya. Ada beberapa istilah paradigma baru yang harus kita pahami sebelum kita mengharapkan budaya positif terbentuk di sekolah kita. Bapak Ibu bayangkan, bayangkan kalau ini kita praktek menuliskan sesuatu hal yang penting bagi diri kita. Bapak Ibu bayangkan saja bahwa kita memiliki benda atau sesuatu yang kita punya itu sangat berharga. Apa yang Bapak Ibu miliki saat ini? Boleh berupa benda, boleh berupa sesuatu yang bukan benda, yang itu sangat berharga. Bapak Ibu pertahankan, karena sangat berharganya itu ya, pertahankan dengan berbagai cara, tidak boleh lepas atau tidak boleh hilang dari diri Bapak Ibu. Entah itu benda, rumah, apakah ini nggak boleh hilang. Nah, kemudian Bapak Ibu bayangkan ada dalam genggaman Bapak Ibu, kemudian saya akan menukar benda atau sesuatu tadi yang Bapak Ibu punyai dengan sesuatu, misalnya saya beli barang berharga ini dengan uang 100 juta misalnya. Kira-kira mau enggak Bapak Ibu memberikannya pada saya? Sesuatu yang sangat berharga tadi yang Bapak Ibu punya. Mau enggak saya beli dengan 100 juta? Mau? Nah, kasihan berapa ya? Nah, pasti ada rasanya. Ada yang mau, ada yang enggak mau, Mbak. Ada yang enggak mau. Oke, saya naikkan harganya. Oke, Lelang. Saya beli rumah, mobil dan uang 1 miliar. Mau nggak kasih saya? Enggak juga, nggak mau juga. Berarti sangat berharga juga. Nah, kalau boleh tahu apa yang tidak mau ditukar?
Kacang apa oh. Ada. Sebenarnya saya nggak sepele cincin Pak. Oh, cincin. Iya. Oh. Saya bayangin karena cincin itu kan udah jadi mengikat saya dengan suatu sudah jadi Keluarga. belahan ya. Keluarga. Mau dibayar berapapun Enggak. enggak. Kecuali yang saya pegang beda. Oh iya. Nah, kan tadi saya minta yang paling berharga, ya, paling berharga. Mungkin Pak Herman kan dilepas karena masih ada yang lebih berharga lagi ya. Banyak yang barokah. Nah, baik. Jadi ini adalah paradigma baru bahwa kita semua itu punya prinsip masing-masing. Anak-anak juga begitu. Jadi ini hubungannya dengan teori kontrol tadi yang saya sebutkan di awal. Paradigma belajar tentang stimulus dan respon dengan teori kontrol. Apakah kita bisa mengontrol orang lain? Contoh saya tadi ingin mengontrol Mbak Dilan. Nah, saya beli apa yang kamu punya yang sangat berharga itu saya tukar dengan sesuatu yang mewah. Tidak mau. Masih dipertahankan. Saya tambah lagi, tidak mau lagi, tidak mau. Pokoknya tidak bisa. Apapun yang kamu akan berikan tidak bisa. Nah, apakah ternyata kita itu tidak bisa begitu saja mengontrol orang, termasuk kepada murid-murid kita. Jadi ini kita harus terbuka, lebih terbuka maksudnya, bahwa kita itu tidak bisa mengontrol anak-anak atau murid seperti yang kita inginkan. Kalaupun mereka mau melakukan sesuatu yang kita perintahkan, itu pasti mereka mengendalikan dirinya sendiri. Misalnya kita minta siswa untuk berpakaian rapi. Tadi ada beberapa siswa yang bajunya dikeluarkan, kemudian diminta oleh Bu Dila, nah dirapikan ya bajunya, kemudian dimasukkan. Bu Dila pergi, nggak lama dikeluarkan. Nah, itu kita tidak bisa mengendalikan teori kontrol, kecuali si anak tadi mengendalikan dirinya sendiri. Nah, berarti kita harus menyadari itu, bahwa kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Supaya anak itu bisa berubah, maka dia harus menyadari sendiri. Nah, bagaimana kita menumbuhkan kesadaran itu? Nah, memberi teladan dulu misalnya tadi, memberi teladan bahwa kita harus berpakaian rapi, kita juga harus menyontohkan kita berpakaian rapi dulu. Baru, nah kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Yang kita pahami selama ini, guru itu bisa mengontrol siswa, mengontrol pesan didik seperti yang kita inginkan, suruh tertib, disiplin, santun. Kita itu bayangkan kita punya hak untuk itu. Rupanya menurut teori kontrol bahwa Anda itu tidak bisa mengontrol orang lain. Kalaupun siswa itu tadi nurut, itu belum tentu loh. Belum tentu karena Anda, tapi karena dia sendiri. Dan belum tentu dia itu berdasarkan kesadarannya, tapi hanya takut saja, hanya takut. Tidak mau jadi masalah lah dengan Bu Dila kan, dia menghindari masalah. Nah ini ada di kadang itu kita begitu. Kita itu misalnya memberitahu anak atau murid, kita menyebutkan kesalahan-kesalahan, kamu itu salah, kamu harus begini, jangan begitu. Itu seolah-olah kita sudah benar, tapi kita sebenarnya harus menanya dulu, kenapa dia alasannya begitu? Kenapa dia mengeluarkan bajunya? Keren Pak misalnya. Atau, nah itu harus kita sadarkan dari situ. Alasannya itu harus kita benarkan dulu. Di sini ada teori disiplin motivasi. Ada 3 posisi disiplin. Yang pertama, seorang murid itu disiplin karena menghindari masalah. Tadi yang ketika masalahnya dianggap tidak ada masalah, dia tidak disiplin lagi. Kemudian yang kedua adalah ingin mendapat pujian atau penghargaan. Dia disiplin itu karena ada maunya. Yang pertama menghindari masalah, nggak mau ada masalah. Yang kedua ingin mendapat pujian. Yang ketiga itu ingin menghargai dirinya sendiri. Berarti dari kesadaran. Ini yang disebut dengan disiplin internal atau motivasi internal. Inilah yang paling kuat, yang harus kita bisa tumbuhkan di dalam diri siswa. Ketika kita melihat anak yang tidak berpakaian rapi, itu tidak langsung kita bisa merubahnya. Kita harus tahu apa motivasi di dalam dirinya sebelum kita bisa menyadarkannya. Tidak langsung peraturan sekolah, betul peraturan ya. Nah nanti ada perbedaan ini. Nah
keyakinan kelas yang sudah saya tulis tadi, mungkin nanti bisa diambil pelajaran. Saya tadi praktek dengan kelas 7 membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Yang harapan saya, yang namanya kesepakatan ini kan tidak hanya dari saya. Saya tulis di balik ini tadi ya. Dari mungkin sebagian besar, hampir semuanya, siswa mengatakan bahwa pengen kelasnya bersih. Saya tulis menjadi kesepakatan bahwa berarti ini kesepakatan kita bahwa menjaga kebersihan di kelas. Bukan saya yang minta, saya memberi peraturan kelas harus bersih, tidak, tapi mereka yang mengusulkan sendiri. Nah, dengan mengusulkan sendiri, ini berarti kan ada dua arah. Maksudnya kesepakatan bersama. Ketika siswa tidak bersih, kita bisa mengingatkan. Lah kan kesepakatan kita kemarin apa? Kan? Maka dia, oh iya ya, ya udah, bersihkan sampahnya. Tidak harus kita mengingatkan dengan peraturan di sekolah ini ya kan. Kalau peraturan itu satu arah, peraturan kita buat supaya ditaati. Belum tentu si murid ini tadi ikhlas melakukannya. Tapi kalau kesepakatan yang kita sepakati itu sudah ada ikatan batin. Nah, dalam melakukan budaya positif kita perlu adanya menciptakan kesepakatan kelas atau mungkin keyakinan sekolah yang dalam lingkup yang lebih luas. Nah, dari dua contoh ini, menurut Bapak Ibu, mana yang merupakan keyakinan atau kesepakatan dan mana yang merupakan aturan atau peraturan? Gak kelihatan ya? Kesepakatan kelas sama judulnya, tapi ada perbedaan di antara keduanya. Saya bacakan yang ini. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Ini kesepakatan yang sudah disepakati oleh satu kelas, yaitu datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, aktif dalam pembelajaran, dan tertib. Ini harus dilakukan oleh semua warga sekolah. Yang kedua, kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Yang kedua, kami murid yang semangat belajar. C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi antara A dan B, yang manakah yang merupakan keyakinan atau yang timbul dari diri masing-masing? Yang B. Saya bacakan lagi yang ini. Datang tepat waktu, mengucapkan salam. Yang B, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Yang B ya, betul ya. Yang timbul dari diri sendiri, itu yang B, betul yang B. Kalau ini terkesan peraturan. Nah, apa bedanya peraturan dengan kesepakatan atau keyakinan? Tadi sudah saya sampaikan. Kita dalam menciptakan budaya positif, sebisa mungkin kita adakan kesepakatan dengan para murid. Contohnya, bisa jadi murid itu dalam penggunaan gadget misalnya. Nah, di sekolah ini boleh nggak bawa gadget murid? Ada waktunya. Nah, sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, itu bisa kita buat kesepakatan dengan murid. Boleh menggunakan gadget kalau untuk belajar. Kita buat kesepakatan, jangan aturan sepihak dari sekolah tidak boleh membawa gadget ke sekolah. Itu aturan, walaupun tujuannya bagus, kalau kesepakatan itu murid akan melakukan dengan sukarela, datang dari dirinya sendiri. Yang kita harapkan adalah motivasi internalnya muncul. Contoh misal, tadi kita ingin rapi, kita buat kesepakatan dengan murid bahwa di sekolah itu harus rapi. Misalnya apakah baju dimasukkan, apakah dikeluarkan, kan tergantung kesepakatan kita. Murid-murid lebih suka baju dikeluarkan misalnya. Boleh saja, asalkan rapi, ya tidak apa-apa, boleh saja. Yang penting dia timbul kesadarannya dulu. Oh rapi, tapi kalau misalnya kok dia tidak rapi ya kita ingatkan. Nah, kesepakatan kita apa? Kan harus rapi. Nah, apakah keluar itu rapi? Nah, apakah dikeluarkan itu lebih rapi dari dimasukkan misalnya?
Kalau dia timbul kesadarannya, maka dia akan melakukan suatu karena motivasi internal, dan itu lebih kuat. Baik, kita sebagai guru harus mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia yang ini biasanya adalah ditampilkan dari sikap-sikap murid kita. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Pasti semua orang butuh untuk mempertahankan hidupnya atau survival. Nah, yang 2, 3, 4, 5 ini ada tanda-tanda bahwa ini pasti semua orang itu membutuhkan cinta dan kasih sayang, perhatian, kasih sayang. Kemudian butuh penguasaan atau pengakuan. Saya ingin diakui atau saya misalnya saya punya kelebihan di kelas, misalnya murid kita ada yang ranking 1, dia ingin diakui, ingin berprestasi, ya kita harus memberikan kebutuhan itu. Kemudian ada yang kebebasan, ingin bebas. Dan kebutuhan kelima adalah kebutuhan akan kesenangan. Semua kita punya 5 kebutuhan ini. Ingin kesenangan, ingin kebebasan, ingin pengakuan atau penguasaan, ingin dikasihi, disayangi, dan juga bertahan hidup. Suatu contoh misalnya ada siswa yang sering ganggu kawannya, sering usil, atau dia merasa menang, dia sering ganggu temannya. Mudah-mudahan tidak ada, atau tapi ada. Saya pernah mengalami sendiri ya. Ketika SMP dulu itu saya diintimidasi oleh teman. Jadi teman satu angkatan, waktu kelas 7, dia itu agak usil, mengancam saya, kamu berani nggak sama saya? Ibaratnya begitu. Tapi waktu dulu kan lain. Saya bilang berani. Rupanya dia punya kakak di kelas 9. Nah, saya bilang berani, dia mengintimidasi saya. Dipanggilkanlah kakaknya. Saya diintimidasi oleh kakaknya. Jadi dia merasa ingin berkuasa. Kebutuhan dia itu ingin berkuasa. Seorang guru kalau melihat seperti itu, kita harus mengetahui dulu karakter siswa. Oh, dia ini kebutuhan, dia ini butuh diakui. Apa yang harus kita lakukan pada saat itu? Harus menyadarkan dirinya. Oh, mungkin dia di rumah pergaulannya seperti itu. Rupanya geng ada geng kampung namanya kalau dulu. Nah, kita dulu harus mengarahkan supaya tidak terjadi hal negatif antar siswa, ada perkelahian dan sebagainya. Kita harus mengetahui potensi-potensi itu. Semua siswa itu punya kebutuhan. Contoh, siswa tidur di kelas, sering sekali tidur. Apa alasannya? Kita harus tahu juga alasannya kenapa. Oh, dia ternyata jenuh di kelas, bosan. Dia ingin yang lebih menarik. Berarti dia kebutuhannya dia adalah ingin kesenangan. Nah, kita harus sebagai guru harus menciptakan pembelajaran yang lebih menarik supaya dia tidak ngantuk. Nah, itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian posisi kita sebagai guru, ada 5 posisi kita. Posisi kontrol namanya, yaitu penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Ini untuk menumbuhkan budaya positif ya tadi ya. Penghukum, contoh kalau kita melihat anak melakukan pelanggaran disiplin atau tidak tertib, kita biasanya memberi hukuman. Ini yang sering kita lakukan. Kemudian yang nomor 2 adalah membuat orang merasa bersalah. Itu kita biasanya membuat orang itu merasa bersalah dengan tujuan dia sadar dan merubah sikapnya. Biasanya gitu ya. Seperti saya biasanya kalau ada siswa yang tidak sesuai perilakunya, saya itu beri ceramah yang supaya dia itu merasa bersalah atau menyadari kesalahannya, supaya harapannya dia sadar. Tapi rupanya yang posisi kita yang pertama dan kedua ini dianggap sebagai posisi pembuat identitas gagal atau membuat orang itu merasa gagal. Kalau kita lihat siswa melanggar kemudian kita hukum, itu tidak mendidik dia sebenarnya. Dia merasa gagal. Kalau itu berulang terus, efeknya akan kedepannya malah jadi dia tidak taat peraturan, tapi malah biasa melanggar. Yang kedua juga begitu, kita membuat orang merasa bersalah sehingga kalau dia ketemu kita itu tidak enak rasanya, nggak nyaman karena saya merasa bersalah. Nah, itu juga membuat identitas orang gagal, tidak bisa berkembang. Tapi kita sering melakukannya. Nah, posisi yang diharapkan sebagai guru itu bisa menjadi
manajer. Kita kalau melihat kesalahan siswa atau murid, jangan langsung menghukum, tapi kita harus mengetahui apa dia melakukan kesalahan itu, apa alasannya. Pasti semua orang melakukan kesalahan, pasti ada alasannya. Apakah hanya ingin pamer? Jadi ada kebutuhan yang tadi belum terpenuhi, dia ingin kebebasan. Nah, bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan kebebasan itu? Nah, setelah kita tahu alasannya, baru kita bisa cari solusinya, yang disebut dengan restitusi. Bagi restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ciri-ciri restitusi itu adalah bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, yang kita tawarkan solusi, bukan kita paksa untuk berubah. Kemudian kita mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Intinya restitusi itu adalah sikap kita untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh murid sehingga dia menyadari kesalahannya dan tidak merasa gagal, dan dia kembali ke kelompoknya dengan sikap yang sudah berubah dan lebih kuat lagi karakternya. Ada 3 langkah namanya segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini ada hubungannya dengan keyakinan kelas tadi. Contoh, kalau kita melihat siswa yang buang sampah sembarangan, kita tidak langsung menghukumnya. Kalau kita kan sudah tahu melakukan pelanggaran. Nah, yang pertama, dan juga kita tidak langsung ambil sampahnya buang di tempat sampah. Tidak hanya seperti itu, tidak cukup. Kita harus menguatkannya. Kalau yang pertama kita menghukum, efeknya tidak akan lama. Siswa akan buang sampah lagi kalau tidak ada kita. Yang kedua, kalau kita menyuruh ambil lagi sampahnya, buang di tempatnya, juga sama, efeknya tidak akan lama. Tapi kalau kita menguatkan dulu, itu harapannya dia akan memiliki kesadaran, yaitu menstabilkan identitas dulu. Kita tanya dulu, kenapa kamu membuang sampah? Kemudian kalau dia sudah menyadari kesalahannya, pastikan dia menyadari kesalahannya. Oh iya, saya maaf Bu atau maaf Pak, saya tadi membuang sampah sembarangan. Nah, kamu tahu kan sudah melakukan sesuatu yang salah, yang tidak sesuai dengan. Nah, ini menanyakan keyakinan. Keyakinan kita apa? Atau kesepakatan kita apa? Kan kita menjaga kebersihan. Oh iya. Nah, kemudian apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaikinya? Jadi kita tawarkan, tidak kita langsung suruh ambil sampahmu, buang tempat sampah, atau dihukum. Tapi kita tawarkan, sebaiknya gimana? Nah, dia kan menyatakan sendiri, oh ya Pak, saya akan membuang sampah pada tempatnya. Oh, kalau begitu, ya sudah, kalau begitu lakukan. Dia ingin sendiri, jangan kita langsung menyuruhnya. Harapan kita adalah keyakinan atau kesadaran itu tumbuh dari dalam dirinya. Nah, itu adalah tentang budaya positif. Tentunya itu tidak mudah. Tadi yang disampaikan Ibu Kepsek, Bu Karmisa, bahwa untuk menuai hasil yang kita lakukan itu bisa jadi tidak saat ini, tapi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu baru kita akan merasakan hasilnya. Tapi kita jangan sampai putus asa dalam menerapkan langkah-langkah budaya positif di sekolahnya. Ini adalah contoh-contoh penerapan yang sudah pernah saya lakukan. Ini tidak hanya pada saat menjadi guru penggerak saja, tapi sebelum-sebelumnya sudah pernah. Ya, karena kadang kita itu tidak sering mendokumentasikan apa yang kita lakukan. Contoh, ketika saya memberikan pertanyaan kuesioner pada siswa saya tentang pembelajaran yang saya lakukan selama ini, banyak siswa yang menuliskan bosan di kelas dan ingin praktek. Kebetulan saya IPA, jadi ingin praktek di luar. Maka saya berusaha untuk merancang pembelajaran yang tidak hanya menyampaikan materi saja, tapi dengan alat yang seadanya. Walaupun belum punya laboratorium, tapi sudah ada beberapa alat praktikum. Nah,
manfaatkan. Ternyata memang benar, siswa lebih antusias, lebih semangat. Itu dari umpan balik yang saya dapat dari siswa. Siswa ternyata pengen pembelajaran yang tidak hanya di kelas ceramah seperti ini saja, tapi dia ini praktek. Makanya kita sebisa mungkin memenuhi apa yang diinginkan siswa. Jadi membuat misalnya alat-alat yang sederhana ini ternyata benar, siswa lebih antusias. Pelajaran selanjutnya lagi menagih terus, nagih praktek terus. Kita kan sebagai guru, kalau siswa nagih ya kadang ada sudah capek, kadang begitu. Tapi kadang ya senang juga karena semangat siswanya ini ternyata tinggi itu. Kemudian kita membuat event-event yang misalnya membuat siswa itu lebih semangat lagi, yaitu kompetisi-kompetisi walaupun pertandingan misalnya antar siswa sendiri ya, tidak pertandingan dengan siswa lain, tapi kita efeknya itu bagus di siswa, bisa meningkatkan motivasi untuk menjadi juara walaupun dengan satu sekolah sendiri, entah lomba itu akademik atau lomba olahraga ya, bisa jadi dia meningkatkan prestasi bakatnya. Nah, siswa senang kegiatan di luar, pramuka ini sangat aktif sekali. Nah, itu kadang kita yang merasa capek, dikejar sehari, seminggu bisa jadi 2 kali pertemuan pramuka karena saking semangatnya, tapi kita harus juga mengatur ya. Nah, kemudian karena suka kegiatan di luar ruangan, kita bisa manfaatkan siswa untuk bersih-bersih lingkungan. Itu juga bisa dari potensi yang dimiliki, kita bisa tingkatkan budaya positif itu untuk menjaga kebersihan. Misalnya seminggu sekali kita gerakan untuk bersih-bersih lingkungan. Itu salah satu praktek yang sudah kita terapkan walaupun masih sedikit karena masih jauh dari harapan yang kita harapkan. Visi kita itu masih jauh ternyata. Nah, ini ada juga beberapa contoh membuat kesepakatan kelas seperti yang tadi pagi saya praktekkan, juga membuat kesepakatan kelas. Yang sudah dilakukan di sekolah ya. Kebetulan saya dengan istri satu sekolah, jadi bisa berkolaborasi. Pembelajaran yang menyenangkan di kelas itu ternyata meningkatkan motivasi. Kita melakukan permainan seperti ini, itu tidak akan mengurangi efektivitas kita mengajar, bahkan bisa meningkatkan. Setelah siswa itu senang, dia belajar juga lebih enjoy. Jadi kadang kita berpikir buang-buang waktu, materi saya tidak terkejar, jangan berpikir seperti itu. Itu kira-kira, mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dan kesalahan. Setelah ini mungkin ada 1-2 pertanyaan atau yang perlu dikonfirmasi tanya jawab. Saya berikan waktu udah banyak nih. Jam siang. jam 1. Ya. Ada yang mungkin ingin ditanyakan apa sih? Atau saya ingin mendengarkan apa yang sudah didapat atau hal baru apa yang mungkin yang sudah dilakukan selama ini di sekolah. Mungkin Budi Gila, Pak Herman nanti bisa. Jadi sekolah kita pernah melakukan, tapi ini kegiatan sebenarnya sebelum pandemi, sebelum COVID ya, seperti menerapkan PPK itu. Tepuk PPK sama PPK itu yang di PPK itu sebisa mungkin dari sekolah kita untuk selain kita petungannya itu menerapkan juga ya sebelum belajar. Kemudian budaya literasi juga pernah dicanangkan sama ibu kepala sekolah. Jadi setiap pagi sebelum kegiatan belajar dimulai itu 30 menit atau 15 menit siswa diharapkan untuk membaca. Iya, dilaksanakan, maaf ya, Ibu. Sudah dilaksanakan. Kemudian siswa juga selain membaca, bukti bahwa siswa itu membaca itu adalah membuat kesimpulan, kemudian
sempat membuat pohon baca di silangan ya, betul literasi itu ya, judul buku-buku. Kemudian untuk kebersihan pasti ya, dari ibu kepala sekolah pun selain kerjasama dengan siswa untuk kegiatan lingkungan bersih, juga ada kegiatan kolaborasi dengan orang tua juga sudah dilaksanakan. Kemudian budaya yang lain itu seperti sholat berjamaah, sholat duhur itu juga sudah dilaksanakan. Apa lagi ya? Banyak ya. Ekstra pun ada, ekstra banyak. Iya. Karena ini kan terbatas karena pandemi ya, jadi terbatas lah intinya. Seperti itu. Mungkin Ibu mau menambahkan? Ya, jadi pembentukan karakter itu adalah pembiasaan yang mulanya berat, kontroversi, membuat banyak kritikan pastinya, itu sudah biasa. Jadi harus ditelan walaupun pahit, tapi harus dilaksanakan, karena kalau tidak dipaksakan sesuatu yang baru, inovasi itu tidak akan berjalan. Jadi berat awalnya memang ketika kita mau mengubah sesuatu yang tidak pernah dilaksanakan, kita laksanakan. Termasuk anak-anak, literasi itu bukan hal yang mudah buat mereka. Membaca satu halaman, 2 halaman dah bosan, apalagi suruh nulis apa yang sudah dibaca gitu. Tapi karena itu pembiasaan dan prosesnya panjang, dari tahun 2020 kita sudah kerjasama dengan desa untuk meminjamkan 100 buku kepada siswa 2019. Itu selama 3 bulan, dan anak yang sudah membaca 1 buku kemudian membaca buku lain, dia harus menempel di pohon baca bahwa dia sudah selesai 1 buku. Itu udah banyak rontok sendiri, udah daunnya, sudah banyak yang mereka buat itu lepas sendiri katanya. Yang ditempel-tempelkan itu kertasnya. Jadi buku yang sudah mereka baca tadi ditulis judulnya di pohon buku, bukti bahwa mereka sudah menyelesaikan 1 buku dan membaca buku yang lain yang belum mereka baca. Memang itu saya katakan berat, tapi lama-lama mereka sudah terbiasa karena wajib 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Jadi budaya positif membaca. Kemudian saya coba juga setelah mereka membaca, mereka membuat pantun, membuat berpidato, mengadakan lomba pidato di 17 Agustus, jurinya kepala desa, Pak Yusli, Pak Ahmad Yani. Saya ajak sebagai juri, anak-anak berlomba pantun, lomba pidato. Itu langkah dari arah literasi tadi, bahwa kita ingin anak ini mengembangkan dirinya, bukan hanya sekedar baca, tapi juga mempraktekkan, dan mereka bangga bahwa mereka sebenarnya punya kemampuan dan bisa untuk mempraktekkan itu. Jadi budaya-budaya itu tuh berasal dari pembiasaan, dan hasil dari pembiasaan adalah mengkristal dari karakter dalam diri anak-anak. Dan prosesnya harus panjang, dan kita berani berbuat itu dari hal yang sekecil apapun, baru kita bergerak ke arah yang lebih. Itu saja. Ya, terima kasih. Boleh bisa tepuk tangan dulu lah. Sudah. Mungkin cukup itu dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu atas penyampaian yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mungkin sudah sampai pegal-pegal mungkinnya, dan saya mohon maaf apabila menyita waktu Bapak Ibu sampai dengan siang hari ini. Semoga apa yang kita lakukan di sini mendapatkan dicatat sebagai langkah kita belajar sehingga jadi ibadah kita pada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru, kepada kepala sekolah. Mohon izin Bu, kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga sampai ketemu di lain kesempatan. Semoga angkatan 7 saya tunggu calon guru penggerak dari SMP 3.
penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi.